daripada jahat. Kalau kita urai itu ja'a fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi la ma'zala min al-i'rab atau ja'a fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi ala ittisalihi bima yujibu ad-dhammi aw as-sukuni. Kemudian fa'ilnya setiap fi'il ada apa? Fa'il. Bagaimana baris fa'il tadi? 8. Berbaris 8. Zaidun sedang berapa? 8. Nah, apa tanda dapatnya? Dhamma. Dhamma kenapa dhamma? Karena isim. Nah, kalau kita urai dalam i'rabnya itu Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu minal ismil mufradi. Kenapa dia baris dapat? Ada jadi fa'il. Apa tanda dapatnya? Dhamma. Di mana dhamma itu? Di akhir kelihatannya. Kenapa dia itu dengan dhamma baris dapatnya? Karena isim mufrad. Setiap isim mufrad itu tanda baris dapatnya apa? Dhamma. Dhamma itu digunakan sebagai tanda baris dapat pada beberapa tempat. Isim mufrad, jamak tasghir, jamak muannas, fi'il mudhari'. Halo. Jangan dianggap radius kita ya, didengar aja. Karena ini nggak ada tulisannya. Baru berapa isi mansub, ayo. Tuh kan. Baru berapa isi mansub tadi kita sebut? Coba itu pertama. Pertama apa? Maf'ul bih. Kedua. Kedua apa? Nah, isim baris atas masuk. Mas. Masdar. Ketiga apa? Zarful zaman. Keempat apa? Zarful makan. Kelima apa? Hal. Nah, baru lima. Ayo itu hafalkan dulu itu. Karena kan dia doang tadi di dalam Quran, kita baca Quran baris atas. Lalu ini kan cerita misah-misah aja. Di baris atas ini apa ini? Isim fi'il huruf enggak kan? Isim fi'il huruf, isim dhamir atau isim lahir. Mufrad tasniyah jamak. Kemudian ada juga isim dari segi sasarannya pada siapa itu yang ditujukan sebagai kata benda itu. Ada dua, namanya isim nakirah, isim ma'rifah. Mana isim nakirah? An-nakiratu wal ismul apa namanya? Apa katanya? An-nakiratu lupa saya. Yang maksudnya pokoknya ya. Isim nakirah itu menunjukkan umum, global. Misal, rajulun, orang laki, banyak orang laki. Yang mana? Yang mana? Orang laki yang mana? Kan? Ustazun, guru yang mana? Umum kan? Sekarang lawanan daripada umum itu ada khusus namanya isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu sudah khusus, sudah dikenal. Misalnya al-ustaz. Kalau di sini misal di pondok sebagai gelar al-ustaz itu ya pertama misalnya ustaz mudir atau ustaz kepala Ustaz, ya. Khusus. Ya, kalau tingkat kita di sini, kalau tingkat umum ya di artnya yang lebih global lagi, ya tuan guru lah. Ya. Kalau di sini, misalnya ada MC, gitu. Ada MC. Kami persilahkan kepada Al-Ustaz Al-Ahdiyah. Masalah karena dia rais kan, rais SMP ya. Al-Ustaz mudir misalnya kan Iskandaria apa Ustaz Zulkarnain Iskandar Ustaz Zulkarnain Iskandar Zulkarnain
Ya bolehlah itu dipakai al-ustaz. Tapi kalau kita yang biasa-biasa misalnya Ustaz minta gitu ya, yang biasa-biasa, yang itu pakai nakirah, Ustaz, Ustaz minta, tidak pakai al, karena tidak terkenal gitu. Begitu ya, dari segi sasarannya. Isim itu ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada juga lagi terbagi. Halo, diperhatikan ya. Saya ini bongkok ini. Jangan sampai energi saya ini yang banyak mengeluarkan ya. Jangan sia-sia gitu. Kita berbicara masalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada 7. Kalau kita simpulkan dalam sebuah syair, ana salihun zamal fata ibni ya rajul. Ulangi, ana salihun zamal fata ibni ya rajul. Di situ tersimpan terkumpulan daripada isim Arab. Ana, apa itu ana? Isim dhamir termasuk ismul alam. Salihun, nama orang. Alamiah, nama orang. Siapapun, Muhammad, Zaid, Farid, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, zat. Ana salihun zat. Ismul isara. Hadha, hadhihi. Ya. Zama, ma itu adalah isim mausul. Man allazi allati allatani allataini allazina kula bukan malaika ya isara ya. Nah, itu yang ma'rifat dengan isim mausul. Ma al-fata ma'rifat dengan alif lam al-fata. Zaman pada ibni ya rajul ma'rifat dengan idofah. Kemudian ma'rifat dengan an-nida, munada. Ya an-nida. Jadi ibni ya rajul. Itu apa namanya isim ma'rifat. Berapa tadi? 7. Ana salihun za ma al-fata ibni ya rajul. 7. Pertama ana ma'rifat dengan isim dhamir. Kedua salihun ma'rifat dengan isim alam. Za ma'rifat dengan ismul isara. Ma ma'rifat dengan isim mausul. Kemudian al-fata ma'rifat dengan alif lam. Kemudian ibni ma'rifat dengan idofah. Kemudian berikutnya ma'rifat dengan munada ya penida ya rajul tadi. Nah, jelas itu dari segi sasarannya pada siapa itu ditujukan. Nah, jadi isim nakirah, isim ma'rifat. Dari kuantitasnya isim mufrad, isim musanna, jamak taksir, jamak muzakkar, jamak muannas. Gitu ya. Kemudian dari zahir dan mudmarnya. Isim zahir, isim dhamir. Zahir nyata, dhamir tersimpan atau kata ganti, pakai kata ganti. Ada yang dhamirnya marfu, ada yang isim dhamirnya mansub. Ya, misalnya dhamir muttasil marfu, tunaka itu madum tunna wa hahum mahum menna. Pada kalimat misalnya nasaratu nasarata nasaratu ma nasarki nasartu ma nasartunna nasartu nasarna. Nah, kemudian dari yang dhamir
muttasil mansub misalnya. Darabani, darabana, darabaka, darabaki, darabakuma, darabakunna, darabahu, darabaha, daraba, darabu, darabat. Itu. Kemudian dhamir muttasil majrur. Nah, ya, dhamir muttasil berarti misalnya apa? Bihi, biha, bika, biki, bikuma, bikum, bikunda. Nah, bihuma, bihinna. Ya, pokoknya 12 atau 14. Itu yang dhamir muttasil majrur. Nah, ya, jadi dhamir itu ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Nah, kembali kepada isim mansub. Tadi baru berapa? Baru di 5. Sekarang yang ke-6 mana nih? Yang ke-6. Hilang kamu ya. Ayo muncul lagi. 12 ambil mansub. Ya, setelah hal ada tamyiz. Tamyiz itu menunjukkan apa sebuah ukuran. Misalnya ukuran atau banyak. Ya. Misalnya istara itu apa namanya? Istara itu kitabah. Istri na kitabah. Istara itu istri na kitabah. Saya membeli apa namanya 20 kitab, 20 buku. Nah, itu tamyiz. Nah, kalau ada tamyiz, ada namanya mumayyiz minhu. Kalau tadi ada hal, ada sahibul hal. Ya, kalau kemarin ada pada isim marfu yang tabi itu ada nahat, ada man'ut, ada taukid, ada muakkad, ada badal, ada mubdal minhu. Ada apa lagi? Selain taukid badal sudah ya. Ada ataf, ada maktubun alaih. Gitu ya. Itu yang tabi. Jadi pasangan-pasangannya perlu kita tahu. Naat, man'ut, ada sifat mausuf, kemudian ataf, maktub, taukid dan muakkad, badal dan mubdal minhu. Ada hal, berarti ada sahibul hal. Nah, sekarang ini ada tamyiz, ada mumayyiz min, ya, yang diukur atau yang dijumlahkan. Istara itu istrina apa tadi? Kitaban. Kitaban itu sebagai tamyiznya, ya. Buku. Berapa buku itu? Istrina. Istrina kitaban. Nah, itulah dia tamyiz, isim yang termasuk isim yang mansub, yang berbaris kata. Sudah berapa? 6. Nah, ya. Kemudian berikutnya mustasna. Nah, ada nanti namanya huruf istisna. Ada istisna bi illah, ada bi ghair. Ini masing-masing nanti kan ada diperincikan di bab ini masing-masing. Kalau ini kan secara global, berapa isim maksud 15. Cuman kan kadang-kadang kelihatan dia datang dia contohnya juga gitu ya. Nah, sekarang misalnya kalau mustasna, ada mustasna minhu. Ada yang dikecualikan. Misalnya ja'al qaumu illa zaidan. Ja'al qaumu illa zaidan. Telah datang suatu kaum kecuali si Zaid, tidak ada. Seluruh kelas 12 datang kecuali Qadri, tidak hadir. Kecuali siapa? Banyak ya. Banyak kecualinya. Berarti tidak semua ya. Mana lebih banyak yang hadir dengan yang tidak hadir? Ada banyak. Yang hadir banyak. Yang perkecualian saja lah. Semua kelas 12 hadir kecuali A, B, C, D.
itu namanya istisna ya. Ada bigai disiwan, suwan, sawain. Itu nanti masing-masing pada babnya. Kemudian yang keberapa sekarang? 7. 8. Yang 8 adalah ismullah. Isimlah. Nah, mana contohnya misalnya? La haula wala quwwata illa billah. La haula, mana isimlah? Haula. No. La haula wala quwwata bilang jeruk dapat lagu kita tahu kenana menurut ilmu nahu Buddha itu ilmu nahu. Apa kenana haula itu? Dari segi namanya. Tiap hari kita baca la haula wala quwwata. Tiap hari kita hafal, tiap sholat alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah apa itu? Isim fi'il, isim apa? Mufrad tasniyah jama'. Dari mana Anda tahu bahwa dia itu isim? Ada biasa dan baris apa dan baris jawaban. Kenapa baris jawaban tidak baris atas atau tidak baris bawah? Karena dia itu jatuh pada awal kalimat. Dia sebagai apa? Mubtada. Setiap mubtada itu harus berbaris jawaban. Setiap mubtada itu mencari khabar. Mana khabarnya? Lihat. Alhamdulillah rabbil alamin. Lillahi li harfu jarrin. Lafzul jalalah majrurun bi harfi jarrin. Wa alamat jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa jumlatun minal jarri wal majrur khabarun lil mubtada'i. Kenapa tidak ada baris jawabannya? Oh, ini namanya khabar ghairu mufrad. Khabar itu ada dua. Ada khabar mufrad. Yang misalnya Zaidun qa'imun. Mufrad kata hanya satu ya. Zaidun qa'imun. Si Zaid itu berdiri. Nah, sekarang khabar ghairu mufrad itu ada 4 macam. Nah, itu nanti di babul apa ini? Berarti babul khabar. Babul mubtada wal khabar di sana dicari berapa macam mubtada, berapa macam khabar. Ya. Nah, jadi khabar ada dua. Pertama khabar mufrad. Mufrad berarti satu. Khabar ghairu mufrad tidak satu. Mana khabar ghairu mufrad? Pertama yang terdiri dari jumlah jar majrur. Seperti tadi lillahi. Jumlah jar majrur itu sebagai khabar daripada alhamdulillah. No. Agar datang Buddha lalu. Santri ini dia tahu alhamdulillah. Ngebaca dong alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Bapak kadang-kadang dia tahu deh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu harfu jarrin ismi majrurun bil ba' alamat jarri wa kasratun zahiratan fi akhir Bismillah. Alam tu jalalah. Ya, mudah pun ilai. Kalau dia buka dengan bismi. Ya. Bismillah doang deh. Berapa macam cara baca bismillah? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada sampai 9 cara membaca bismillah itu. Gimana kita belajar? Ada namanya kitab Matan Jumhuriyah yang judul bukunya adalah Kitab Qabrawi. Nah, di situ kita diajar untuk mengi'rab, ya, mengi'rab dari awal sampai akhir itu, di'rab kitab jurumiyahnya itu. Nah, yang ismullah tadi ya, yang keberapa tadi? 8. La hawla wala quwwata hawla isim daripada Allah. Nanti ada penjelasannya lebih luas secara terperinci pada masa babnya. Berikut al-munada. Munada itu adalah apa namanya panggilan. Nah, misalnya yang dipanggil ya Zaidu, ya Zaidah, ya Rajula. Nah, itu ada
nanti namanya nakiratun maksudah, ada namanya nakiratun gair maksudah, ada namanya isim nakirah yang bertanwin dan tidak bertanwin. Ya. Nah, misalnya kalau ucapan orang Buddha, ya rajulah, ya harfun nida, rajulah itu namanya yang nidanya, yang apa namanya panggilan. Ucapan orang Buddha, ya rajulah, ya orang laki, pokoknya orang laki, sini kau tolong saya. Orang yang memanggil ini orang Buddha. Kalau orang yang jatuh, ya, dia jatuh di jalan, dia memanggil seseorang untuk dibantu gitu. Ya rajulah, pokoknya siapa saja yang lewat, yang laki, tolong saya. Itu tapi biasa orang Buddha kan tidak lihat orangnya, pokoknya ya rajulah. Setelah munada yaitu maf'ul bi ajli. Ini lebih jelasnya nanti di babnya masing-masing. Nah, maf'ul bi ajli. Kemudian maf'ul ma'ah namanya. Ya. Selain ya, sudah berapa dulu? Munada, maf'ul bi ajli, maf'ul ma'ah. Kemudian khabar kana wa ahwatiha. Mana khabar kana? Wa kana Allahu ghafurur rahim, ghafura. Khabar kana. Dia baris atas. Nah, itu banyak sekali dalam Quran. Contoh daripada isim kana, khabar kana, isim inna, khabar inna. Kemudian setelah khabar kana wasmu inna isim inna, innallaha ghafurur rahim. Kebalikan daripada kana, dari kana wa kana Allahu ghafurur rahim. Kalau innallaha wa malaikatahu itu apa namanya ismu inna. Kemudian yang berikutnya beserta saudara-saudara. Ya, kana juga beserta saudaranya. Apa saudara kana? Kana, Hamzah, Lalla, Bata, Sara, Laisa, Mama Fakka, Mama Fatiha, Mama Bariha, Mama Tasarrafa minha, yang bisa tasarikan. Misal kana menjadi yakunu kun, asbah isibu isbi. Nah, jadi tasrifannya itu juga sama amalannya, yaitu ta'malu amalu kana wa ahwatiha tarqabul isma wa Udah situ kan si EDM-nya Pak Ustaz. Dari nyala sini ke? Saudara inna. Mana saudara inna? Inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Ada La'alla al-habibah qadimun. Semoga kasih saya datang. Itulah Allah yang apa namanya, yang ada harapan. Harapannya bisa datang. Ya, semoga kecintaan saya itu datang. Sudah berjanji kan? Nah, ada yang tamandi yang tidak bisa, tak mungkin terjadi. Misalnya seperti kata orang tua, ya, dia menghayal. Misalnya laita sababa yaudu yauman, laita sababa, mudah-mudahan ya harapannya muda itu yaudu yauman, kembali hari ini. Ini kata orang tua ini, bisa nggak kira-kira kembali muda itu? Lah, tak mungkin. Nah, itu pakai laita namanya ya. Itu saudara daripada inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laika wa la'alla. Apa amalannya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Membaris ataskan isimnya dan membaris ataskan khabarnya. Lalu kemudian yang terakhir yang 1, 2, 3, 4 itu adalah
apa namanya at-tabi lagi. Berapa tadi? 4. 4. Maaf. Atap. Oke, Ada. Tapi sekarang ini ngikutnya manut ngikut kepada naatnya ngikut kepada manutnya karena dia itu berbaris atas. Ngikut dia baris atas. Atap juga maktubun alaih ngikut pada maktubun alaih, dia baris atas maktubun alaih, maka atapnya harus baris atas. Karena dia ngikut, dia sebagai makmum. Ruku imam, maka rukulah makmum. Baris atas naatnya, maka sifatnya, mausufnya atau tadi pakai naat mausuf ya. Sifat mausuf, naat manut ya. Kalau manutnya baris atas, maka naatnya baris atas. Gitu. Kalau atapnya maktubun alaihnya baris atas, maka atapnya juga baris atas. Kalau muakkadnya baris atas, maka taukidnya baris atas. Kalau mubdal minhunya baris atas, badalnya juga baris atas. Nah, apalagi sudah yang 4. Naat, taukid, badal. Ya, jadi at-tabi'u lil mansub bahwa arba'atun asya an-naqtu wal atfu wa tawkid wal badal. Nah, itulah isim-isim yang mansub. Kalau kita sudah tahu mana isim marfu, mana isim yang mansub,